Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Mas dan serta teman-teman sekalian. Sebelumnya untuk para peserta, boleh tolong untuk kamera dinyalakan ya, dibuka sebelum saya membuka acara. Baik, selamat sore kepada Mas dan Mbak serta teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada para mentor yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri dan membantu kami dalam menjalankan acara workshop Milik Karya 2022 hari ini. Saya selaku MC acara workshop hari ini izin membuka acara. Untuk acara hari ini akan langsung menuju acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Mbak Manda dari Arsitektur 20 mengenai aplikasi Photoshop untuk pembuatan poster Boot Cafe. Kepada Mbak Manda, dipersilahkan. Sebelumnya makasih buat panitia dari Bilik Karya udah ngasih kesempatan buat aku ngasih materi workshop hari ini. Jadi hari ini tuh bakal sebentar izin share screen dulu. Sudah terlihat kan ya? Sudah, Mbak. Ya, jadi hari ini tuh bakal ngasih workshop tentang Photoshop. Ini mungkin materinya aku kasih berdasarkan apa yang aku tahu dan biasanya tools-tools yang biasa aku pakai. Jadi kalau misalkan nanti ada kekurangan ataupun ada dari kalian ilmu-ilmu atau pembelajaran lainnya dari tools-tools Photoshop, mungkin bisa langsung aja on mic. Oke. Sebelumnya Photoshop itu apa? Jadi dalam arsitektur, Photoshop itu bisa berguna buat sebagai graphic creation, kemudian juga dia ngebantu dalam proses post production sama visualization dan diagram presentation atau poster akhir dari proyeknya. Nah, yang pertama itu visualization. Jadi visualization di sini Photoshop itu ngasih sentuhan terakhir pada gambar yang sudah dirender. Kayak nanti bisa ngatur ketajaman gambarnya, bisa memberi bayangan atau memberi cahaya, highlight. Juga dia juga bisa memberikan penempatan orang pada gambar. Jadi biar si gambarnya itu nanti bisa lebih hidup. Kemudian Photoshop juga berfungsi buat ngedesain dari floor plans-nya, elevation, dan section-nya. Di sini tuh kayak dia ngasih warna, material, dan tekstur, terus juga kalau pada potongan dia ngasih blok-blok hitam gitu. Selain itu juga bisa buat di rendering, kayak misalkan gimana nanti kayak ngasih bayangannya, ngasih cahayanya, ngasih fitur-fitur buat di background-nya, kayak pepohonan, langit, dan lain sebagainya. Dan terakhir juga itu buat presentation diagram, kayak akhirnya tuh bakal buat poster gitu. Nah, toolsnya di sini kelihatan ada dua kan ya? Ininya, Photoshopnya kelihatan juga kan ya? Kelihatan. Nah, jadi di sini aku mau ngejelasin dari Photoshopnya itu, area ini itu namanya tuh toolbar. Jadi di sini tuh tools-tools yang biasanya aku pakai gitu. Mungkin aku jelasin satu-satu secara singkat kali ya. Jadi di sini tuh ada move tool. Jadi dia fungsinya itu misalkan nah, misalkan dia tuh mau menggeser bagian yang ini. Ya pokoknya fungsinya tuh dia buat mindahin deh. Terus kalau ini dia fungsinya buat nge-seleksi, kelihatan kan ya? Jadi bisa buat menyeleksi bidang-bidang gitu, bisa lingkaran ataupun kotak gitu. Nah, kalau ini
Lasso Tool itu biasanya aku gunain ini buat nge-crop gambar gitu kan. Misalkan di sini aku nge-crop gini nih, asal aja kali ya. Nah, gitu kalau kalian mau nge-crop, aku misalkan mau, oh ya, kalau kalian mau masukin foto ke layersnya ini, itu caranya kalian pencet yang file, terus pencet yang plus embedded yang ini. Kalau kalian pencet yang open, itu nanti dia bakal ngebuat layer yang baru, jadi bukan dimasukin ke layer yang ini gitu. Misalkan mau pakai foto, misalkan ini ya. Nah, kalian misalnya udah masukin fotonya gitu caranya, jadi pakai yang file, terus plus embedded gitu. Terus kalau yang ini, polygonal lasso tool, itu biasanya aku buat nge-crop gitu. Kayak nge-crop asal, atau kalian nge-cropnya gimana deh sesuai sama apa yang kalian mau. Terus nanti hasilnya itu kalian pencet yang ini nih, bidang yang kotak, terus tengahnya ada lingkaran gitu. Terus nanti ke-crop deh. Itu. Ini kalau cara nge-crop secara manual dengan bentuk apa yang kalian mau. Nah, kayak gini tuh fungsinya nanti kalau di rendering floor plans, section, sama tampak, itu kalian bisa kayak nge-crop buat pohon-pohon. Kayak misalkan nyari gambar pohon-pohon tuh kan di Pinterest ya. Nah, jadi kalian bisa kayak buat nge-cropnya tuh pakai si ini, polygonal itu. Atau kalau mau kayak gampangnya, itu juga bisa pakai yang bawah ini. Ada object selection tool, quick selection tool, sama magic wand tool. Biasanya itu aku pakainya yang quick selection tool. Jadi kalau ini tuh kayak dia udah nge-cropnya tuh kayak dia sesuai sama si Photoshop-nya ini. Jadi nanti Photoshop-nya tuh udah ngebaca bidang mana yang bisa di-crop gitu. Terus juga kalau mau hasil cropannya, pencet yang ini lagi, vektor mas ini. Nggak bisa. Ya pokoknya gitu. Kalau mau cepet, nge-cropnya pakai yang quick selection tool. Nah terus ini airdrop, itu fungsinya buat kayak naruh, dia ngecek warna suatu bidang, ntar kayak di dropin ke bidang lainnya gitu. Nah kalau ini brush tool, di ini brush tool, jadi biasanya ya buat ngebrush gitu, juga bisa dia bikin material kayak di sini kan kalau nggak salah ada material pepohonan. Sebentar ya, aku cari. Hmm. Hmm. Nah, selain itu ada, kalau nggak salah tuh biasanya ada gambar yang brush brush buat yang kayak pohonnya, buat daun-daunnya itu biasanya kalau nggak salah ada di foldernya si brush ini. Tuh. Terus nanti kayak bisa langsung di brush itu. Tapi ini lagi nggak bisa ya. Ya intinya gitu, dia buat kayak bikin brush-brush gitu. Terus kalau stem, itu dia kayak buat nge-copy, dia kayak buat nge-copy, tapi nanti di pastenya sama gitu. Jadi kayak nge-stem gitu, tau kan ya? Stem gitu. Nah, terus ada eraser tool buat menghapus-hapus, gitu. Terus ini ada bucket buat naro warna, biasanya sama kayak airdrop ini, drop through. Terus teks ya buat ngisi teks. Terus juga ada pen tool. Pen tool ini buat kayak kalian bisa buat ngegambar, bikin bikin gambar-gambar gini, atau misalkan ini juga bisa dijadiin bidang kayak gitu. Atau ini juga bisa buat ya pokoknya gambar, bikin gambar bidang gitu sesuai yang kalian mau. Nah, terus ini ada panah. Terus ini ada buat gambar kotak,
round rectangle tool, ellipse, poligonal. Ini biasanya buat bentuk-bentuk bidang kotak, lingkaran, dan lain sebagainya. Kalau ini hand tool kayak buat mindahin gitu, geser-geser. Terus, nah di sini tuh ada titik 3. Di situ kayak ada tambahan buat toolbar tools yang kayak nggak ada di area toolbar gitu. Kayak misalkan di sini bisa pakai ada crop tool, perspective crop tool, sini. Nah, sini kalian bisa milih aja. Kalau misalkan ada yang nggak ada di area toolbarnya di sini, tools lainnya. Mungkin lanjut aja ke tools yang biasanya digunain di rendering Photoshop. Biasanya itu pakai blend modes. Jadi blend modes ini fungsinya itu buat combine layers together. Jadi kayak misalkan ya misalkan yang ini si yang apa gambar rumput ini pakai blend modes. Blend modes itu yang ini ya, yang kayak lingkaran terus di ujung ini nih lingkaran. Nah, ini tuh area blend modes. Jadi di sini fungsinya tuh kayak ngasih sorry. Bentar. Salah. Blend modes tuh yang area ini nih. Yang sini kan normal ya tulisannya. Nah, di sini kalian bisa buat ganti-ganti gitu. Nih. Ini biasanya tuh digunain kayak misalkan buat langit ataupun rumput juga bisa. Jadi nanti tuh dia menyesuaikan sama mood dari rendering yang kalian mau. Kan kalau post production dari Photoshop itu sebentar. Kan kalau misalkan rendering dari Photoshop itu kan banyak-banyak ya temanya. Ada yang temanya tuh kayak terlalu natural, ada yang terlalu kayak ilustrasi, yang gitu-gitu kan banyak. Nah, di sini bisa buat ngatur si model layernya, cocoknya yang mana gitu. Nah, pembagiannya itu biasanya buat normal itu ya bagian normal sama di soft. Terus kalau misalkan mau bidang yang lebih gelap, dia makainya yang blend mode yang darker, multiply, color burn, linear burn, darker color, terus darker color. Ya. Terus buat lighting itu kayak yang 4 ini, yang 5 ini, terus kayak kalau buat lebih kontras yang ini. Terus kalau biasanya kalau yang bawah-bawah ini tuh jarang dipakai nih, yang buat inversion sama cancellation tuh jarang dipakai. Biasanya tuh ya pakainya yang kontras, yang light sama yang dark gitu. Atau bisa juga yang pakai yang common. Biasanya tuh buat yang bidang-bidang warna. Jadi kayak nggak tekstur gini. Kalau yang area bawah ini biasanya buat yang lebih ke warna polosnya aja gitu. Terus layer mask. Layer mask itu yang tadi kayak misalkan kita udah nge-crop kan, nge-crop misalkan pakai polygonal maksud tool. Ini udah nge-crop gini. Dan hasilnya tuh kalau mau dilihat makanya sini si layer mask ini yang ada lingkaran di tengah kotak ini. Gitu tadi. Jadi fungsinya tuh kayak ya dia ngizinin kalian buat kayak ngedit yang area yang kalian pilihin aja. Nah, terus ada burn sama Dutch tool. Jadi dia tuh fungsinya buat ngasih kontras sama uh, cahaya buat di gambar kalian, area ini kalian, apa pospo kalian. Terus juga dia bisa ngasih shadow. Dan poin terpenting dari buat gunain tools ini, kalian nanti pas di sininya dia pakainya overlay. Kenapa pakai yang overlay? Jadi biar hasilnya tuh halus. Mungkin bisa dicontohin kayak gini ya. Ya pokoknya mungkin bisa deh. Di area mobilnya bisa digambar. Kalau nyarinya kan di sini tadi nggak ada ya kalau di area toolbar aku. Jadi makanya dilihatnya di sini.
itu yang Dutch Tool nih. Dia tuh fungsinya buat ngegelapin, dan kalian mungkin bisa pakainya overlay. Sebelum kalian ngeditnya itu, kalian nambahin layer dulu. Jadi kan nanti kan kalau buat ngefekin si Dutch Tool-nya ini kan bakal pakai mode overlay. Jadi kalian nambahin layer baru dulu, baru diedit ke overlay. Nah, terus baru deh kayak ditambahin. Oke. Nih kalau kalian mau ngedit brush-nya itu ke area sini aja. Mungkin. Oh, kelihatannya. Hmm, sebentar, aku nggak kelihatan ya. Tapi ini tuh sebenarnya buat ngasih gelap-gelap terangnya gitu. Kayak misalkan ngasih bayangan di sini area bawah atap kan gelap ya, kena bayangan matahari. Tapi bisa juga kalian selain pakai Dutch Tool, kalau ngasih bayangan itu bisa juga pakai uh, bisa juga kalian pakai ini rectangle, terus kayak misalkan di sini mau kasih lebih gelap nih, terus area ini tuh lebih hitam gitu. Nah, ini area ini hitam, terus nanti kalian ganti aja mode-nya, mode sininya. Akan normal, tapi diatur opacity-nya. Itu juga bisa nanti kayak ngasih bayangan juga di sini. Atau di bawah tab. So kan di bawah tab ini ada bayangannya. Terus nanti biasanya tuh kalau modenya biasanya aku pakai tuh normal, atau kan kalau yang lain nggak kelihatan, terlalu kelihatan gitu. Jadi mending diaturnya di opacity-nya. Kayak gini juga bisa buat ngasih bayangan. Sebenarnya juga bisa pakai Dutch tool tadi, cuman bingung juga kenapa belum bisa lagi. Hmm, apa yang nggak bisa? Iya, intinya Dutch tool hasilnya lebih lebih tajam gitu. Kayak ngasih bayangan, ngasih terang. Kalian juga terang juga bisa pakai kayak tadi ya, pakai rectangle tool, terus warnanya lebih yang warna putih terus diterangin gitu. Terus mungkin selanjutnya ada adjustment layer. Jadi adjustment layer tuh kayak ngasih uh, mungkin aku contohnya. Nah, mungkin di pohonnya ini aku mau atur adjustment layer itu yang ini ya, di sampingnya properties. Ini, nah ini tuh ada banyak macam-macam. Ada ngatur cahaya, ngatur kontras, terus bisa juga pakai levelsnya, terus atau bisa diatur dari curves-nya, terus exposure, ketajaman, vibrance, hue-nya, dan macam lainnya. Jadi fungsinya tuh kayak ngatur tadi, uh, bisa juga ngatur kalian mau apa ya, si mode hawa-hawa post-pro kalian tuh mau kayak gimana, atau mau kayak kekuningan, kemerahan kah, atau mau kayak warm, atau mau yang kayak
lebih dingin, lebih jelas hijaunya, gitu-gitu. Terus juga bisa kayak dari cahayanya, kecerahannya, kontrasnya, itu diatur sesuai mood yang kalian mau di pospo kalian. Kan ada berbagai macam ya. Nah, gitu. Terus, oh ya, ini Goats tuh pakai penggaris. Jadi ini fungsinya tuh penting banget di poster nanti kalian. Jadi kalau misalkan nanti di si area kerja kalian itu nggak ada garis-garis kayak gini, caranya tuh pakai Ctrl R aja. Terus nanti kalian tarik garis ini. Fungsinya tuh kayak ya ntar biar rapi aja poster kalian. Lebih sesuai sama layout yang kalian atur gitu. Nah, tadi Photoshop juga bisa buat post production, kayak ganti background. Kalau di sini kan uh, kalau di sini kan ganti backgroundnya kayak dia ganti background yang latar belakang ini apa langit-langit, terus juga ngasih material kayak pepohonan, mobil, terus juga tekstur-tekstur di temboknya, tekstur-tekstur di tanah dan lain sebagainya. Terus juga crop based on the drawing tadi yang pakai si polygon analysis tool itu yang biasanya aku pakai, atau kalian juga bisa pakai tadi magic wand tool atau quick selection tool gitu. Terus ngasih shadow sama bayangan. Tadi sebenarnya harusnya pakai Dutch tool, cuman tadi lagi nggak bisa. Atau kalian bisa pakai ngasih rectangle warna hitam, terus diatur opacity-nya sesuai bayangannya. Apakah bayangannya lebih gelap atau lebih terang. Tuh, terus juga ganti mood color-nya tadi pakai adjustment layer. Terus ngasih reflection, kayak reflection di dalam jendela-jendela gini gitu kan. Dia bisa gitu. Terus ngasih juga subjek atau nambahin orang-orang biar rendering kalian lebih lebih hidup gitu. Nah, tipsnya dari aku buat post production itu kalian bikin mood board dulu. Mood board tuh kayak kalian mau temanya kayak gimana sih? Nah, buat nyari tema-temanya itu biasanya pakai Pinterest. Keywordnya tuh macam-macam ya. Misalkan post production Photoshop. Nah, ada rendering yang macam-macam nih. Ada yang jelas banget, ini atau keywordnya architecture, illustration, Photoshop. Atau bisa nanti hasil rendering kalian mau yang kayak colorful, warna-warna kayak gini, itu bisa. Jadi kayak sesuai mood kalian, nanti kalian bikin mood board dulu, cari-cari inspirasi, maunya yang kayak gimana sih rendering kalian. Nah, kalau misalkan nyari material-material gitu, tekstur-tekstur di Pinterest, biasanya keywordnya itu kayak uh, tekstur, tekstur, atau kalian mau yang lain. Dan di sini tuh kebanyak banget gitu loh. Sini ada yang buat langitnya, ada di sini buat yang kayak beton-beton, material beton, terus juga ada rumput-rumputan, ada buat si tanahnya, macam-macam. Kan kalau kalian klik sekali nanti di bawahnya muncul macam-macam gitu loh. Kita juga disesuaikan sama mood dari pospo kalian maunya kayak gimana gitu. Terus masuk ke bagian poster. Jadi poster itu kan banyak macam-macam ya ukurannya, cuman biasanya yang dipakai itu adalah A2 gitu. A2 mungkin bisa kalian cari aja ukurannya berapa sentimeter kali berapa sentimeter. Nah, buat layoutingnya, mungkin ini kelihatan full nggak ya layarnya? Full PPT. Kelihatan, Mbak. Oke. Nah, jadi apa aja sih yang ada di poster? Mungkin kalian juga udah tahu apa yang di poster dari pelajaran-pelajaran studio. Pastinya ada project title-nya, ada judul dari kafe kalian apa, kafe kalian namanya apa di situ.
terus juga konsepnya atau penjelasan singkat dari kafe kalian itu apa. Kemudian pasti adanya programming, bisa juga ditambahin si programmingnya, terus ada plan-nya, ada denah-denahnya, potongan, tampak, gitu. Terus yang paling penting di dalam poster itu adanya main render shoot. Jadi mungkin kayak hasil dari rendering kalian kemarin di aplikasi rendering kemarin itu jadi poin interest kalian di posternya nanti, itu harus yang paling besarnya itu. Terus kalau misalkan hasil renderingnya itu bisa ditaruh di bawah ataupun kayak di sini kan di atas contohnya. Itu kalian sesuaiin aja gimana. Nah, terus tuh nanti ini kan rapi banget ya. Dan cara ngerapiinnya itu ya kalian pakai si grid tadi, si penggaris tadi ditarik-tarik gitu. Tuh biar kayak kelihatannya lebih tertata rapi. Sebentar. Nah, terus uh, nanti hasil dari pospo buat Photoshop-nya ini, kalian masukinnya itu rata-rata hasil dari kayak diagram rendering tampak, denah, itu juga potongannya. Itu buat dimasukin ke posternya. Cuman kalau yang hasil renderan kemarin, itu biasanya dipakai buat si point interest dari poster kalian. Gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku jelasin. Ada pertanyaan atau uh, yang lainnya? Mungkin pertanyaan atau penjelasan ada kurangnya, mungkin aku ada salahnya tadi ngejelasinnya, atau gimana? Oh, intinya enggak. Mungkin aku ngasih contoh poster kayak aku yang kemarin kali aku ada. Benar. Mbak Manda, maaf, masih di Sorry, sorry. Oke. Ulang. Jadi di situ kalau aku bikinnya di area sini ada identitas singkat mengenai si kafenya, dia ada di mana, terus luasnya berapa, dan lain sebagainya. Terus di area sini ada judulnya. Terus kayak di sini aku ngasih ngasih slogan dari kafe aku. Jadi kayak identitas kafe kalian yang beda dari yang lainnya tuh apa gitu. Di sini aku ngasihnya kayak get to work and play with nature. Terus di bawahnya ada poin interest dari kafe kalian, bisa interior ataupun eksterior. Di sini aku ngasihnya itu interior.
Terus di bawahnya ada penjelasan singkat konsepnya sama programmingnya yang singkat aja. Terus ada denahnya, terus ada eksterior, terus juga ada tampak-tampaknya. Dan ini tuh tampak-tampaknya ini kan semuanya gambar manual ya kok PA kemarin. Dan tampak-tampaknya itu aku makainya tadi cuma nempel-nempelin material yang aku temuin di Pinterest, terus kayak di crop berdasarkan bidang-bidang si uh, bidang-bidang si kafenya ini gitu. Terus nambahin pepohonan orang-orang biar kayak kalian pos-pos kalian lebih lebih hidup lah istilahnya gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku paparin berdasarkan apa yang aku tahu dan ya biasanya aku gunain. Kalau ada pertanyaan bisa langsung aja. Atau tadi aku ngejelasinnya terlalu kecepatan atau gimana? Mungkin kalau ada yang kalian belum tahu, belum paham, atau kayak aku salah nih ngasihnya, mungkin bisa langsung ambil aja. Mbak, maaf izin bertanya. Ini kan kita untuk hasil akhirnya itu buat di-upload ke aplikasi NFT ya. Kalau misalnya buat poster kayak yang di-upload di NFT itu gimana ya? Jadi bentuknya kayak isometri gitu, Mbak, bangunannya. Oh iya, kalau NFT itu aku kurang paham ya NFT-nya gimana. Karena nggak dijelasin sih kemarin aku mikirnya bikin poster. Mungkin kemarin kan ada workshop NFT-nya ya. Iya, Mbak. Mungkin bisa ditanyain. Kalau isometri kan kalian bisa ngatur arah isometrinya di si SketchUp-nya ya, terus di rendering. Terus kalau poster NFT-nya aku kurang tahu sih, kemarin bilangnya poster aja. Aku kira poster yang ukuran A2 gini. Gitu. Oke. Baik, Mbak. Terima kasih. Hmm. Baik, Mbak. Mungkin kalau misalnya udah nggak ada yang nanya, bisa ditutup aja ya. Oke, kalau udah nggak ada yang nanya, aku tutup ya. Iya. Makasih buat perhatian sama waktunya buat ngeluangin acara hari ini. Kalau kurangnya mohon maaf. Ya, sekian. Sore. Sore, Mbak. Makasih Mbak Manda untuk atas pemaparan materinya. Selanjutnya, jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan bersama mentornya masing-masing di breakout room yang sudah disediakan. Setelah itu, jika sudah selesai, para peserta dan para mentor bisa langsung meninggalkan acara hari ini. Saya sebagai MC acara hari ini mengundurkan diri. Jika ada salah kata, mohon maaf. Selamat sore. Terima kasih.